Saksikan dulu video berikut ini ya. Let's go. A group of climate change organizations have emissions of greenhouse gases. Climate change is now happening. Indonesia says it's 10 million tons of. The Philippines tops a list of countries most susceptible to hazards caused by climate change. Ito ang dahilan ng pagkakaroon ng mga bagyong gaya ng Super Typhoon Yolanda at Bagyong Ondoy. Ini salah. You all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare! Mari wujudkan lingkungan yang baik dan bersih. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin membahas sekilas tentang dampak lingkungan dan isu-isu sosial dalam konteks global. Apa saja sih yang ada dalam konteks isu-isu global di lingkungan ini? Mari kita sama-sama simak penjelasan berikut ini. Baik, dampak globalisasi terhadap masalah lingkungan hidup, di mana globalisasi yang ditandai oleh pergerakan ide, manusia, barang, dan teknologi yang menjadi perbincangan global sejak dekade 1960-an oleh sekelompok tahun 2000 dan tetap hangat menjadi perbincangan sampai hari ini. Salah satu agen utama globalisasi adalah perusahaan multinasional sudah agresif melancarkan kegiatan ekonominya yang lintas batas wilayah dekadenya sejak dekade 1970-an. Lalu, perusahaan multinasional ini kemudian dikenal dengan dua ciri, yaitu ekspansif dan eksploitatif. Dua ciri ini sekaligus mengidentifikasi atau mengindikasikan abayanya perusahaan tersebut atas dampak yang ditimbulkan aktivitas mereka. Sebagai konsekuensi, muncullah beberapa persoalan lingkungan hidup seperti pencemaran tanah, air, udara, kerusakan hutan, dan tanaman. Lebih jauh, persoalan lingkungan ini mengancam kehidupan manusia selanjutnya. Adapun kawasan yang menjadi pusat sasaran ekspansi dan eksploitasi ekonomi sekaligus melalui dampak langsung dari era globalisasi ini adalah negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Kenapa harus Asia Pasifik sebagai kawasan yang harus benar-benar menjadi pusat perdagangan atau pusat penyebaran globalisasi perusahaan multinasional ini? Selain tenaga kerja yang memiliki upah dengan relatif yang murah, perusahaan multinasional ini bukan semata-mata karena tenaga kerjanya yang benar-benar relatif murah, juga wilayahnya ini yang sangat menjanjikan. Wilayahnya masih hijau, luas, dan kaya akan sumber daya alamnya. Perusahaan multinasional menunjukkan sifat ekspansif dengan melakukan ekspansi bisnis mereka ke berbagai negara. Hal ini terjadi melalui investasi langsung, pembukaan atau anak perusahaan di luar negeri, dan penetrasi pasar global. Dengan demikian, mereka menciptakan jaringan bisnis global yang melibatkan produksi, distribusi, dan pemasaran produksi atau layanan mereka di berbagai pasar. Perusahaan multinasional ini juga cenderung bersifat eksploitatif, terutama terkait dengan pemanfaatan sumber daya. Perkenalkan, nama saya Arya Tirta Suwardi dengan NIM C1A220002. Di sini kita akan menjelaskan
mengenai ketimpangan sosial dalam globalisasi. Ketimpangan sosial dapat didefinisikan sebagai ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mencakup ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Ketimpangan sosial muncul sebagai akibat dari perbedaan status sosial, ekonomi, dan budaya dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, ketimpangan sosial mencerminkan disparitas yang dapat mencakup dalam aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek dasar kebutuhan hingga aspek terhadap peluang dan hak-hak yang lebih kompleks. Ketimpangan sosial di era globalisasi memiliki dampak yang meluas, dan salah satu aspek yang terpengaruh secara signifikan ialah bidang budaya. Fenomena ini mencakup berbagai perubahan dalam cara masyarakat mengkonsumsi, mengakses, dan membentuk budaya mereka. Salah satu dampak yang sangat mencolok ialah westernisasi, di mana pengaruh budaya barat menyebar dan mengakibatkan pergeseran atau bahkan erosi budaya lokal. Dampak ketimpangan sosial, baik positif maupun negatif, membentuk dinamika kompleks dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk dampak positifnya, ketimpangan sosial dapat menjadi pendorong bagi beberapa wilayah atau kelompok masyarakat untuk memaksimalkan potensi mereka. Ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya atau peluang dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai taraf hidup yang lebih baik. Hal ini menciptakan dorongan yang kompetitif, dapat menghasilkan perkembangan ekonomi dan sosial yang signifikan. Untuk dampak negatifnya, ketimpangan sosial itu mencakup beberapa aspek yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Yang pertama, terlihat dari melemahnya minat untuk berwirausaha atau berwira swasta. Selain itu, ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya ekonomi, akibat ketimpangan sosial yang menciptakan disparitas ekonomi, dapat menyebabkan diskriminasi sosial. Alasan terjadinya ketimpangan sosial itu, yang pertama, adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Globalisasi seringkali menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di berbagai negara dan juga wilayah. Beberapa daerah mungkin mengalami perkembangan pesat, sementara yang lain tetap terbelakang. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan kekuatan politik. Negara-negara yang lebih maju secara ekonomi dapat memiliki pengaruh politik yang lebih besar dalam arena global, yang dimana menciptakan ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan global. Yang ketiga, adanya westernisasi dan erosi identitas lokal, yang dimana proses globalisasi seringkali diikuti oleh westernisasi yang dapat mengakibatkan erosi budaya lokal. Nilai-nilai dan tradisi lokal dapat tergeser oleh budaya global yang lebih dominan. Yang keempat, adanya ketidaksetaraan peluang pekerjaan. Nah, globalisasi itu dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam peluang pekerjaan, yang dimana beberapa kelompok masyarakat mungkin lebih sulit menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi. Dan yang terakhir, adanya eksploitasi sumber daya alam. Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi, terkadang sumber daya alam dieksploitasi secara tidak berkelanjutan dengan dampak yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang rentan. Untuk solusi yang dapat diberikan ialah pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan juga aksesibilitas pendidikan. Selanjutnya, pemerintah menekankan pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja. Pemerintah juga harus mengambil langkah proaktif untuk meminimalisir korupsi melalui peningkatan sistem peradilan dan juga penegakan hukum. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi sekilas tentang materi yang dipelajari pada mata kuliah globalisasi. Salah satunya adalah materi yang dibahas pada mata kuliah globalisasi ini adalah peran kesehatan dan pendidikan di era globalisasi. Dalam era globalisasi, pendidikan dan kesehatan menjadi dua aspek kritis yang memainkan peran sentral dalam pembentukan dan perkembangan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan tidak hanya menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, tetapi juga menjadi fondasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana globalisasi mempengaruhi sektor pendidikan dan kesehatan menjadi esensial untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat modern. Pendidikan sebagai pilar utama pembangunan manusia mengalami transformasi yang signifikan dalam era globalisasi ini. Perubahan teknologi informasi dan komunikasi serta interkoneksi global membawa dampak besar pada sistem pendidikan.
Kemajuan teknologi memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi, memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan model pembelajaran berbasis teknologi. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan terkait kesenjangan akses terhadap teknologi, kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai, dan perubahan kebutuhan pasar kerja yang memerlukan keterampilan baru. Di bidang kesehatan, globalisasi membawa perubahan dalam paradigma pelayanan kesehatan dan penyebaran informasi. Kesehatan global menjadi semakin terkait dengan penyebaran penyakit lintas batas dan perpindahan cepat informasi medis. Keuntungan akses ke pengetahuan medis global adalah nyata, tetapi tantangan muncul dalam penanganan kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Adapun makna penting pendidikan dalam meningkatkan kesehatan di era global sangatlah krusial dan mendalam. Pendidikan kesehatan bukanlah sekedar penyampaian informasi, tetapi merupakan fondasi bagi perubahan perilaku individu, keluarga, dan masyarakat menuju gaya hidup sehat dan lingkungan yang mendukung kesehatan optimal. Tujuan utama pendidikan kesehatan, sebagaimana diungkapkan oleh berbagai sumber ahli dan lembaga seperti WHO, adalah menciptakan perubahan perilaku menuju pemeliharaan kesehatan dan lingkungan yang sehat. Pendidikan kesehatan bertujuan agar individu, keluarga, dan masyarakat mampu membentuk perilaku sehat sesuai dengan konsep hidup sehat dan aspek fisik, mental, dan sosial. Ini tidak hanya bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, tetapi juga untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya integrasi kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa pengaruh kebijakan pendidikan terhadap kesehatan di era global. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan kesehatan. Kedua, perubahan perilaku kesehatan. Ketiga, akses terhadap layanan kesehatan. Keempat, pemberdayaan masyarakat. Kelima, penanggulangan isu di era global. Nah, kemudian ada peran teknologi dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan di era global. Dalam era globalisasi, peran teknologi membentuk landasan yang krusial dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan secara global. Teknologi memberikan dampak signifikan pada aksesibilitas pendidikan, memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang untuk mengakses sumber daya pembelajaran secara instan. Pembelajaran jarak jauh yang didukung oleh teknologi menciptakan kemungkinan belajar tanpa batas geografis, membantu mengatasi kendala geografis dan ekonomi. Inovasi metode pembelajaran seperti aplikasi pembelajaran, simulasi virtual, dan konten interaktif menjadikan pembelajaran lebih menarik dan disesuaikan dengan kebutuhan individual. Pada sektor kesehatan, konsep telemedicine dan kesehatan digital membuka akses lebih besar untuk layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Konsultasi medis online, pemantauan kesehatan jarak jauh, dan aplikasi kesehatan membantu mengatasi kendala akses ke fasilitas kesehatan. Teknologi juga memainkan peran dalam pengumpulan dan analisis data kesehatan, pendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan perencanaan kebijakan kesehatan yang lebih efektif. Melalui aplikasi mobile, platform daring, dan kampanye, media sosial menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi kesehatan, meningkatkan kesadaran akan praktik kesehatan yang baik, dan mendorong pencegahan penyakit, serta keseluruhan. Peran teknologi tidak hanya membuka akses ke pendidikan dan kesehatan, tetapi juga memperkenalkan inovasi yang membentuk cara baru dalam meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan individu di seluruh dunia. Nah, maka dari itu teman-teman, ini merupakan salah satu tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dengan cara memupuk rasa tanggung jawab di dalam diri kita sendiri. Kita harus lebih cermat dalam menggunakan dan melakukan sesuatu hal. Pakai kacamata secara tajam untuk aspek-aspek yang baru, yang mana di dalamnya mencangkup nilai positif atau negatif. Kita perlu lebih telaah dalam mencerna kemajuan zaman ini di era modernisasi yang semakin signifikan. Kita harus lebih pintar dalam kemajuan modernisasi ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.